Analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Pembukaannya Aka mengatakan dalam pandangan analisa Aka, kasihan terhadap Pak Yosef. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, kasihan Aka terhadap Pak Yosef. Kan begitu. Oleh sebab itu, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kan seperti itu. Akan mencoba menganalisa keterangan Pak Yosef dari potongan video koin 1000 tentang wahyu, laptop untuk data depodik dan ijazah. Season ini Aka ingin membahas tentang ijazah, bukan terhadap laptop. Mungkin laptop session lain, sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi, dalam analisa Aka, kasihan terhadap Pak Yosef. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Tanya langsung kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya nanya, laptop untuk depodik dan ijazah itu di mana? Dia jawab langsung. Katanya sudah dikasihkan kepada Ayuris. Karena saya pada waktu itu tidak bisa bertanya karena kita berbeda PH, berbeda lah. Kita bersatu, nah Bu ya, sekitar 5 bulanan ya kita. 5 bulan kita bersatu dengan Yuris, karena Yuris pindah ikut juga PH-nya kepada kita. Saya nanya, Yur, coba nanya, kata Pak Wahyu, laptop dan ijazah udah dikasihkan sama Yuris. Bohong Pak, bohong itu. Itu masih di Wahyu. Coba tanya yang benar. Saya nggak pernah menerima itu. Nah setelah itu Pak, Mr. X ini langsung datang ke rumahnya. Datang. Ternyata mengakui, dan itu udah 1 bulan baru mengakui ijazah itu ada di Wahyu juga. Berbohong lagi. Ada apa di balik itu? Maka saya banyak tanya besar. Ada di rumah Pak Wahyu. Sahabat-sahabat Aka, dalam pandangan analisa Aka, sekolah milik Pak Yosef ini ada masalah, sahabat-sahabat Aka. Karena ada masalah itulah menjadi pilihan buat Pak Yosef, sahabat-sahabat Aka. Sehingga sahabat-sahabat Aka, walaupun Pak Yosef mencurigai atau menduga atau berprasangka terhadap Wahyu misalnya, kenapa ada tanda-tanya besar, berbohong lagi kata Pak Yosef di sana. Wahyunya berbohong lagi, ada apa? Kan begitu, berarti Pak Yosef mempunyai prasangka, mempunyai praduga. Kan begitu. Itu tidak terlepas hanya tentang laptop, data depodik, dan ijazah. Sahabat-sahabat Aka. Sebelumnya juga kita mendengar Wahyu mau keluar dari sekolah tersebut. Ini ada apa, sahabat-sahabat Aka? Begitu juga sahabat-sahabat Aka. Tahun 2022 kita dengar bahwa saudara Kosasi dan Wahyu kepala sekolah berada di sekolah Pak Yosef pagi-pagi jam 6.30. Ketepatan hari itu ada peristiwa kasus Rajapati. Aka yakin juga dalam analisa Aka, Pak Yosef juga akan bertanya-tanya besar, ada apa saudara Wahyu di sana? Walaupun saudara Wahyu Kosasi mengatasnamakan sekolah, malah Pak Yosef kalau boleh jujur dalam pandangan analisa Aka, dia akan bisa membantah alibi-alibi mereka. Sebenarnya sahabat-sahabat Aka, karena Pak Yosef tahu diduga sekolahnya ada bermasalah, sahabat-sahabat Aka. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Sehingga Pak Yosef tidak berdaya, sahabat-sahabat Aka. Kalaulah misalnya Pak Yosef menekan saudara Wahyu, menekan saudara Danu,
Lalu saudara Wahyu dan Danu membongkar ini sekolah, apa yang terjadi? Ini pandangan analisa, coba bayangkan apa yang terjadi kalaulah Wahyu dan Danu membongkar ini sekolah, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Yosef disuguhkan dengan dua pilihan, sahabat-sahabat Aka. Kita tahu Pak Yosef ini kalau dengan Wahyu sudah berkata ada tanda tanya besar, berarti ada kecurigaan, ada apa, kan begitu. Begitu juga dengan saudara Danu, sahabat-sahabat Aka. Kita lihatlah bagaimana tentang katanya bahwa saudara Danu memframing atau menuduh Pak Yosef. Dengan kata lain, orang sekolah ini, Wahyu ataupun Danu, sudah jelas pro dan kontra terhadap Pak Yosef. Tetapi Pak Yosef tidak berdaya, sahabat-sahabat Aka. Karena apa? Kembali lagi, karena kita menduga di sekolah ini ada kebobrokan, sahabat-sahabat Aka, yang takut kalau seandainya kebobrokan ini terungkap ke publik. Sehingga apa yang terjadi? Pak Yosef tidak berani mengungkap kebobrokan di sekolah. Danu, Wahyu, termasuk apalagi Yoris tidak berani mengungkap kebobrokan ini sekolah. Kan sehingga masalah ranah sekolah, sahabat-sahabat Aka, ditutup-tutupi sama mereka. Pro dan kontra kecurigaan Pak Yosef terhadap Danu dan Wahyu terhenti apabila sudah menyangkut sekolah. Bayangkan sahabat-sahabat Aka, seandainya Pak Yosef terus menekan yang namanya Wahyu dan Danu. Bayangkan sahabat-sahabat Aka, seandainya Pak Yosef membantah alibi saudara Wahyu dan Kosasi datang pagi-pagi di sekolah jam 6.30. Karena bagi Aka, Pak Yosef akan mampu, akan bisa membantah alibi Wahyu dan Kosasi ke sekolah tersebut dengan alasan apapun bila tentang sekolah. Karena Pak Yosef tahu apa yang terjadi di sekolahnya, jumlah muridnya dan sebagainya, sahabat-sahabat guru dan sebagainya. Jadi alasan-alasan saudara Wahyu misalnya ada di sekolah itu, Aka dalam pandangan analisa Pak Yosef bisa membantah alibi mereka ada di sekolah, tidak masuk di akal, sahabat-sahabat Aka. Sehingga Pak Yosef tidak berdaya. Sedangkan saudara Wahyu dan Danu tidak berdaya terhadap saudara Yoris, ketua pengurus yayasan. Contohnya, saudara Danu disuruh-suruh oleh saudara Yoris, termasuk mengambil motor. Begitu juga saudara Wahyu turut serta di sana. Begitu juga saudara Wahyu walaupun sudah keluar dari sekolah, namanya tetap dicatut oleh saudara Yoris, diduga melakukan pelaporan dapodik tersebut, sahabat-sahabat Aka. Yorislah dalam pandangan analisa yang mempunyai kuasa di dalam lingkaran masalah ini, sahabat-sahabat Aka. Mari kita coba membuktikannya, sahabat-sahabat Aka. Benarkah sekolah ini ada masalah? Salah satu contohnya tentang ijazah, sahabat-sahabat Aka, yang dipermasalahkan Pak Yosef. Ijazah ada di Wahyu. Tentang laptop di sesi lain kita akan bahas. Bayangkan sahabat-sahabat Aka, kelulusan itu di sekitar bulan Mei Juni, sahabat-sahabat Aka. Tetapi di bulan Oktober, sekitar bulan Oktober, ijazah masih dipermasalahkan ada di Wahyu. Terus yang lulusnya apakah tidak ada ijazahnya? Pertanyaan seperti itu, berapa banyak ijazahnya di sana? Tentunya kita akan menganalisa tentang kata Pak Yosef, laptop untuk data depodik, tentunya ijazah dalam pandangan analisa sebesar yang namanya dapodik, daftar jumlah murid. Kan begitu sahabat-sahabat. Berapa jumlah murid pada saat itu? Berapa jumlah murid fakta yang ada?
Kan begitu sahabat-sahabat AK. Inilah masalahnya sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu keterangan mantan bendahara di Koin Seribu. Berapa yang lulusnya sahabat-sahabat AK. Ini luar biasa sahabat-sahabat AK. Mr. X tahu berapa jumlah siswa SMP dan SMK-nya Bapak? Kalau yang waktu saya masuk, yang SMP 146, Siap yang kalau SMP? SMK 153. 153. Baik Bapak. Itu Bapak masuk segitu jumlahnya ya Pak ya? Ya, segitu. Berarti sebelumnya berapa Bapak? Kan di situ tahu Pak, kelihatan. Sebelumnya itu berapa? Itu sekitar 400-an, Bu. Kurang lebih lah. Berarti yang hilang berapa Bapak? Yang hilang sekitar 150-an itu. 150 siswa yang hilang. Ya, Baik Bapak. kan ada yang keluar itu yang kelas 3, Bu. Ya. Pak Yosep mempermasalahkan ijazah ada di Wahyu. Wahyu baru menjabat tahun 2021, sahabat-sahabat AK. Ijazah adalah tanda tamat belajar, sahabat-sahabat AK. Berarti yang tamat pada tahun 2021 sekitar bulan Mei Juni, sahabat-sahabat AK, ini kan kalau kita lihat dari cerita Mr. X, mantan bendahara, yang lulusnya itu banyak ratusan berarti sahabat-sahabat AK. Kalau kita lihat dari keterangan kemarin AK sudah bahas tentang jumlah muridnya, sangat wajar Pak Yosep mempertanyakan ijazah. Karena Pak Yosep tahu sebenarnya ini sekolah dia. Kan begitu, muridnya berapa, ijazahnya harus berapa dan sebagainya. Jadi silakan simpulkan kira-kira berapa ijazah yang dipermasalahkan besarnya jumlahnya di Wahyu, sahabat-sahabat AK. Ini kan konteks masalahnya. Lalu sahabat-sahabat AK, inilah hasil daripada dalam pandangan analisa AK bulan 8 tahun 2023 ini, 2 tahun kasus ini tidak terungkap. Karena Amel adalah mantan bendahara sekolah, sahabat-sahabat AK, rekeningnya juga sudah diperiksa. Tetapi apa hasilnya tidak ada karena belum masuk ke ranah sekolah. Sahabat-sahabat AK, tentang pengeluaran dana BOS, tentang uang masuk aliran dana BOS di sekolah tersebut, tentang laptop sahabat-sahabat AK dan sebagainya, sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK tentang uang 30 juta di TKP, petunjuk itu benar atau hanya untuk membuat mengelabui uang tersebut, apakah itu benar uang gaji guru atau bukan. Ini kan belum diperdalami dari pihak penyidik dalam pandangan analisa AK. Begitu juga tentang yang terbaru kita dengar, Kosasih Wahyu ada pagi-pagi apa di SMK di sana, sekolah milik Yosep. Ini kan semua rangkaian-rangkaian ini adalah kalau kita melihat adalah tentang ranah sekolah, sahabat-sahabat AK. Bagaimana kasus ini bisa terungkap terang benerang kalau masalah sekolah mereka tutup-tutupi. Ini duduk permasalahan, ya hasilnya seperti ini. Tidak adanya terang benerang kasus ini. Ini sangat wajar bagi AK dalam menganalisanya. Karena berbicara tentang ijazah, Pak Yosep berkata juga tentang laptop data depodik. Nanti kita bahas setelah ini, sahabat-sahabat AK, sebenarnya benarkah laptop yang dipegang Wahyu tersebut untuk data depodik? Nanti kita bahas, sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Nanti kita sambung lagi.